Halo teman-teman calon guru profesional. Nah, pada kesempatan kali ini di part 4 ini kita akan membahas soal soal UKPPI lagi ya untuk tahun 2025. Nah, soal-soal ini ya didasarkan pada indikator 1.1.2 pada juknis, yakni mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Nah, adapun pengetahuannya yakni pendekatan dan metode pembelajaran, yang kedua ada pendidikan yang berpihak kepada anak, yang ketiga ada analisis karakteristik peserta didik, dan keempat analisis lingkungan belajar. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ada sebuah kasus di mana di SD Harapan Bangsa, yakni Bu Ani sebagai guru kelas 4 mulai menerapkan pendekatan konstruktivisme dan model pembelajaran kooperatif di kue Jigsaw. Nah, pada awalnya siswa terlihat antusias karena diberikan kebebasan untuk bekerja sama dalam kelompok dan saling mengajarkan materi satu sama lain. Namun setelah beberapa minggu, beberapa kelompok tampak tidak berjalan efektif. Nah, ada kelompok yang hanya dikuasai oleh satu orang pintar yang menyampaikan semua materi. Nah, atau informasi. Sementara yang lain hanya mencatat tanpa benar-benar memahami hal tersebut. Nah, hal ini membuat beberapa siswa menjadi pasif dan merasa minder, sehingga suasana kelas menjadi kurang inklusif. Nah, dari studi kasus Bu Ani ini muncul sebuah pertanyaan. Tindakan pengelolaan kelas yang paling tepat dilakukan Bu Ani agar pembelajaran tetap berpusat pada peserta didik adalah A. Membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan agar siswa seimbang dalam berdiskusi. B. Memberikan penjelasan materi terlebih dahulu agar semua siswa siap sebelum berdiskusi. Atau C. Menetapkan peran yang jelas pada setiap anggota kelompok dan melakukan monitoring secara berkala. Dan D. Mengganti model pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional agar semua siswa mendapat materi yang sama. Oke teman-teman, silahkan direnungkan dulu. Seperti biasa bisa di skip videonya untuk menjawabnya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, eh, lihat dari kasus Bu Ani ini ya. Seperti biasa kita harus mengecek indikator soal terlebih dahulu. Nah, diketahui ini adalah Bu Ani ini seorang guru sekolah dasar ya pertama di SDN Harapan Bangsa. Kemudian dia ini adalah seorang guru kelas 4. Nah, dia itu diketahui mulai menerapkan ya pendekatan konstruktivistik dan model pembelajaran kooperatif di Jigsaw. Nah, pada awalnya ya, siswanya terlihat antusias, ini diketahui ya data awalnya ya, karena diberikan kebebasan bekerja sama dalam kelompok dan saling mengajarkan materi satu sama lain. Nah, dari antusias ini terlihat dari kebebasan yang diberikan dalam kerja kelompok dan saling mengajarkan materi satu sama lain. Ya, nah namun ada kata namun di sini ya, beberapa minggu, beberapa kelompok tidak berjalan efektif ya. Nah, diketahui bahwa kalau ada beberapa kelompok ini hanya dikuasai oleh satu anak yang pintar ya, yang menyampaikan semua informasi atau materi. Nah, sementara yang lainnya hanya mencatat tanpa benar-benar memahami materi tersebut atau informasi tersebut. Nah, sini membuat ya menyebabkan beberapa siswa menjadi pasif dan minder sehingga suasana kelas menjadi kurang inklusif ya. Nah, berdasarkan kasus Bu Ani ini, yang dilakukan oleh Bu Ani adalah ya, teman-teman, C, yakni menetapkan peran yang jelas pada setiap anggota kelompok dan melakukan monitoring secara berkala. Nah, mengapa demikian? Ya, nah kata kuncinya ada pada pendekatan konstruktivistik ya, yang mendorong aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, penetapan peran ini ya seperti halnya seperti penanya, pencatat, dan penyaji ya. Kalau semuanya sudah dibagi perannya sehingga mereka akan mengerjakan tugas sesuai dengan perannya sehingga mendorong ya
teman-teman ya, mendorong keterlibatan semua anggota kelompok karena sudah dibagi perannya terlebih dahulu, ya. Nah, monitoring ini dilakukan untuk mengecek ya kolaboratif berjalan optimal apa enggak, dan apakah didominasi oleh satu orang siswa atau tidak. Nah, kalau masih ada yang mau dominasi, nah sehingga perlu guru melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Maka penting melakukan monitoring sehingga jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Oke, kita clearkan dulu. Nah, lanjut. Nah, oke, lanjut kita ke soal yang kedua, yakni Pak Irwan ya. Nah, Pak Irwan ini menggunakan pendekatan kontekstual dan metode role play dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ia mengajak siswanya berpura-pura menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Nah, cerita rakyat ya. Nah, saat pelaksanaan, sebagian siswa sangat bersemangat. Namun, ada beberapa siswa pemalu, merasa tidak nyaman untuk tampil di depan depan dan menolak berpartisipasi. Nah, kondisi ini menimbulkan kesenjangan, keterlibatan, dan dinamika kelas terganggu. Nah, melalui kasus Pak Irwan ini memunculkan sebuah pertanyaan. Nah, langkah pengelolaan kelas yang tepat agar semua siswa merasa nyaman dan terlibat adalah A. Mengganti kegiatan role play dengan membaca cerita bersama agar semua siswa bisa berpartisipasi. B. Memberikan peran yang sesuai kenyamanan siswa, misalnya menjadi narator atau pengatur properti. Atau C. Memaksa siswa pemalu untuk ter- tampil ya agar mereka terbiasa. Dan D, memberikan nilai lebih bagi siswa yang tampil agar siswa yang malu ini termotivasi. Oke, silakan teman-teman renungkan dulu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, berdasarkan kasus dari Pak Irwan ini, yang dimana beliau menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode role play pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini dalam role play ini kan siswa itu diajak bermain peran ya atau berpura-pura bermain tokoh dalam cerita rakyat. Nah, diketahui ini sebagian siswa ini semangat ya, artinya beberapa siswa ini tertarik atau bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dengan metode role play. Nah, ada kata namun di sini ya, perhatikan baik-baik. Beberapa siswa itu pemalu ya, pemalu. Nah, ketika bermain peran ini otomatis kan di depan ya, sehingga mereka itu tidak nyaman untuk tampil nanti ya, sehingga menolak untuk berpartisipasi ya, sehingga dari kondisi ini menimbulkan kesenjangan keterlibatan di kelas atau dinamika kelas menjadi terganggu. Nah, solusi yang paling tepat adalah ya, benar sekali teman-teman, yakni memberikan peran yang sesuai kenyamanan siswa, misalnya narator atau pengatur properti. Nah, teman-teman, di dalam cerita ya, atau bermain peran ini tidak hanya kita sebagai tokoh saja di dalamnya, tapi bisa menjadi narator atau pengatur properti. Ya, contohnya bagi peserta didik yang pemalu itu, ya, supaya potensi mereka tumbuh, mereka mungkin kita bisa berikan untuk menjadi seorang narator di sini. Nah, kemudian dari narator ini, ya, ya akan meningkatkan potensi awal dari si peserta didik tersebut, atau mengaturnya menjadi pengatur properti ya. Nah, dia mengatur misalnya tempatnya atau dan lain sebagainya, atau eh, mungkin alat-alatnya seperti itu dalam proses bermain peran tersebut, sehingga potensinya yang dimilikinya bisa terpenuhi dan pembelajaran menjadi berpihak pada siswa. Nah, ini menjadi alternatif ya bagi guru ya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran tanpa memaksa ya, sehingga menyesuaikan peran dengan kenyamanan siswa dan membuat kelas tetap inklusif dan berpartisipasi. Yang tadinya enggan berpartisipasi
tetap berpartisipasi tapi di balik layar, ya, di balik layar. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita clearkan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ada soal yang ketiga yang sudah saya sediakan ya, yakni ada seorang ibu guru bernama Bu Rani. Nah, dia ini seorang guru kelas 4 SD yang ingin menciptakan suasana kelas yang mendukung keberpihakan pada anak. Nah, ia menyadari bahwa salah satu siswanya, nah inisialnya Y, sering tidak menyelesaikan tugasnya dan tampak menarik diri dari kegiatan kelas. Nah, Bu Rani ini alih-alih memarahi atau menghukumnya, nah, Bu Rani memutuskan untuk berbicara secara pribadi kepada Y, ya, inisialnya Y. Untuk apa? Untuk menggali perasaan dan kebutuhannya dan menawarkan bentuk tugas yang berbeda, yakni menggambar daripada menulis. Nah, dari kasus yang dilakukan Bu Ani ini, ya, dari kasus ini, apa tindakan Bu Ani mencerminkan keberpihakannya pada anak? Ya, A, ya, karena ia menyesuaikan tugas dengan minat dan kondisi emosional anak. B, tidak, karena ia memberi ya perlakuan yang berbeda yang bisa dianggap tidak adil bagi siswa yang lain. Atau C, ia karena ia memberikan kelonggaran agar anak itu tidak stres ya. Kemudian D, tidak, karena pendekatan seperti itu bisa menurunkan disiplin di kelas. Oke, teman-teman, silakan dirunungkan dulu. Oke, sudah. Nah, teman-teman, dari kasus Bu Rani ini, ya, kita cek dulu seperti biasa. Ya, dia kelas 4, ingin menciptakan suasana kelas yang mendukung dan berpihak pada anak. Nah, ya, di sini ada ada informasi yakni siswa inisial Y ini sering tidak menyelesaikan tugas dan tampak menyendiri dalam kegiatan kelas. Ada Bu Ari memberikan tindakan daripada dia memarahi atau memberikan hukuman ya. Bu Arani ini memutuskan berbicara secara pribadi dengan si inisial siswa Y ini. Untuk apa? Untuk menggali perasaan dan kebutuhannya dan menawarkan bentuk tugas yang berbeda, nah, seperti menggambar dan menulis. Nah, dari kasus Bu Ani ini, jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Ya, ya, karena ia menyesuaikan tugas dan minat dan kondisi emosional anak. Oke, mengapa demikian? Oke, kita cek dulu ya. Di sini dari keterangan yang kita baca tadi ya, informasi ya, yakni dia menggali informasi. Nah, perasaan ya, emosionalnya, kondisi emosionalnya digali ya. Kemudian kebutuhannya. Sehingga apa? Dari kebutuhannya ini yang atau potensi milik si siswa Y ini ya, sehingga Bu Ani ini menawarkan tugas yang berbeda ya, sesuai dengan minat dari si siswa Y ini, yakni menggambar karena siswa Y ini kurang suka menulis. Nah, sehingga option A yang paling benar karena berpihak pada anak, mencakup pendekatan individual, melihat kebutuhan dan emosi anak tersebut, serta menyesuaikan strategi agar tetap si anak tersebut belajar dengan nyaman. Oke, yang B ini salah ya, teman-teman ya. Karena perlakuan adil itu bukan sama rata, ya, tapi sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan. Kemudian yang C itu juga salah, ya. Bukan sekedar memberi kelonggaran ya, tapi tindakan Bu Rani ini akan mengarah pada tujuan belajar, ya. Jika dia memberikan kelonggaran, nanti tujuan pembelajaran tidak akan tercapai ya. Nah, D itu salah. Kenapa? Disiplin tidak harus kaku ya, ya. Bisa dibentuk dengan empati dan dukungan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal studi kasus selanjutnya. Nah, di sini ada soal
ya, studi kasus, yakni kasus Bu Tina. Nah, di sini Bu Tina terdapat siswa yang hiperaktif, ya teman-teman ya, dan sering berpindah-pindah tempat saat melaksanakan proses pembelajaran berlangsung. Nah, Bu Tina ini merasa kewalahan dan awalnya menganggap perilaku ini sebagai gangguan ya. Namun setelah berdiskusi dengan orang tua dan konselor di sekolah ya, ia memahami anak tersebut memiliki kebutuhan khusus. Nah, ia kemudian memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut sebagai pengatur alat peraga dan mengizinkannya berdiri saat belajar selama ia tidak mengganggu teman-temannya. Nah, dari kasus ini memunculkan sebuah pertanyaan, tindakan Bu Tina menunjukkan bahwa titik-titik-titik A. Guru tidak adil karena memberi perlakuan yang khusus pada siswa tersebut. B. Guru menerapkan keberpihakannya dengan menghargai kebutuhan individual. C. Guru biarkan perilaku yang menyimpang sehingga melemahkan wibawanya. Atau D. Guru bersikap tidak konsisten terhadap aturan kelas. Nah, silakan teman-teman pikirkan dulu. Oke, sudah? Nah, teman-teman, seperti biasa, kita lihat kata kuncinya. Nah, di sini Bu Tina ada siswa yang diketahui hiperaktif, sering berpindah-pindah tempat saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini awalnya Bu Tina ini merasa kewalahan ya, dan menganggap dia itu sebagai perilaku yang sangat mengganggu. Nah, namun dia itu kemudian berdiskusi ya dengan orang tua dan konselor sekolah ya, dan dia memahami bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ia memberikan tanggung jawab, ya peran ya, untuk mengatur alat peraga dan mengizinkannya berdiri, ya seperti halnya yang tadi karena dia itu sering berpindah-pindah tempat selama dia tidak mengganggu rekan-rekannya yang lain. Oke, teman-teman, jawaban yang tepat adalah B, teman-teman, yakni guru menerapkan keberpihakannya dengan menghargai kebutuhan individu. Yang dilakukan oleh Bu Ani adalah menerapkan keberpihakannya dengan menghargai kebutuhan individual. Mengapa demikian? Ya, nah dari kasus Bu Tina ini kita bisa tahu bahwa anak itu adalah siswa yang beraktif, sehingga berdasarkan dari orang tua dan konselor sekolah bahwa diketahui anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus, sehingga dia perlu tindakan khusus untuk dia ya, karena dia itu ada sedikit spesial seperti itu. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Karena Bu Tina ini menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak dengan adaptif terhadap karakteristik anak tersebut. Ya, kenapa tidak A? Kenapa dia bisa salah? Karena perlakuan adil seperti yang saya sampaikan tadi berarti sesuai kebutuhan, bukan harus identik. Ya, kemudian kenapa bukan yang C? Kenapa C salah? Ya, anak tetap diatur dalam batas yang tidak mengganggu. Ya, kalau dia tidak mengganggu, selagi dia tidak mengganggu temannya, itu masih wajar ya. Oke, yang D kenapa salah? Itu konsisten. Konsisten itu tidak berarti kaku ya teman-teman ya, melainkan fleksibel dan koridor kepada kepentingan anak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita lihat dulu lagi. Oke, kita lanjut ke studi kasus selanjutnya, yakni Bu Endah. Nah, teman-teman, Bu Endah ini ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Ia mengelompokkan siswanya berdasarkan hasil asesmen awal, ya, yakni ada kelompok cepat tangkap, ada kelompok sedang, ada kelompok yang lambat. Nah, namun saat pelaksanaan, ya, siswa kelompok yang cepat tangkap merasa tidak tertantang. Nah, sedangkan kelompok yang merasa terlalu lambat ini merasa ditekan ya, karena harus menyelesaikan tugas yang sama dengan waktu yang lebih lama. Ya.
Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan dari kasus Bu Endah ini, yakni bagaimana seharusnya Bu Endah menyesuaikan strategi pembelajarannya untuk berpihak pada karakteristik peserta didik. Ya, ada option A, yakni menyusun tugas yang sama untuk semua anggota kelompok demi kesetaraan. B, menghapus pengelompokan agar suasana menjadi lebih netral. C, menukar anggota kelompok secara acak untuk membantu bentuk heterogenitas. Atau D, memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan sesuai dengan kelompoknya. Oke deh, teman-teman, silakan direnungkan dulu. Nah, teman-teman, dari kasus Bu Endah ini, ya, kita lihat dulu indikatornya dulu, lebih dahulu ya. Dia ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga ia mengelompokkan siswanya berdasarkan asesmen awal ya. Ada kelompok cepat tanggap, sedang, dan lambat. Nah, teman-teman pada saat PPG pasti pernah mendengar pendekatan DARL, ya, Teaching of the Right Level. Nah, namun saat pelaksanaan, siswa dikelompokkan ya sesuai dengan kelompok cekap tangkap dan kelompok sedang dan lambat ya berdasarkan asesmen awal tersebut. Nah, pada saat pelaksanaan ya, kelompok cepat tangkap ya yang pintar ini merasa tidak tertantang. Sedangkan kelompok yang lambat ya merasa terlalu ditekan ya karena harus menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu yang lama. Tugasnya sama ini, kelompok cepat dan kelompok lambat ya. Sehingga otomatis saja kita berpikir bahwasanya mereka ini pasti akan minder dengan tugas yang sama. Itu yang pertama. Dan mereka pasti merasa tertekan, temannya sudah selesai tugas yang sama, saya belum, seperti itu. Sehingga ya, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Dengan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan kelompoknya, tingkat sesuai kelompoknya. Ya, ini sesuai dengan prinsip pendekatan teaching of the right level, yakni mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, dalam tingkat kemampuannya ya, berdasarkan pembelajaran kemarin di pendekatan teaching of the right level ya, tugas peserta didik berdasarkan levelnya itu harus dibeda-bedakan. Ya, sehingga dengan kita memberikan tugas yang berbeda dengan tingkat kesulitannya sesuai dengan kelompoknya ya, bisa memberikan ya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Sehingga dia ini adalah berdiferensiasi tugas sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini juga berpihak pada kebutuhan dari peserta didik itu tersendiri ya. Kenapa A salah? Karena tugas yang seragam itu tidak menghargai perbedaan kemampuan. Ya, kalau kita sama ratakan ya, yang pintar memang cepat selesai, sedangkan yang baru berkembang agak lambatan, sehingga mereka akan merasa tertekan. Ya, temannya sudah, mereka belum seperti itu. Yang kemudian yang B salah, menghapus kelompok bukan menjadi solusi dari masalah kesesuaian tugas tersebut. Itu tidak menjadi sebuah solusi, tapi membuat permasalahan baru. Kemudian yang C, pergantian anggota kelompok tanpa perencanaan dapat mengganggu tujuan pengelompokan. Ya, ini salah. Kalau kita mengelompokkannya pada memang pada level kemampuan peserta didik, ya, kita ganti sekarang anggota kelompoknya berdasarkan gaya belajar dan kita berikan aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan, ya tentu saja akan membingungkan ya teman-teman ya. Membingungkan sehingga agak sulit. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D.
yakni memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya, oke, kita clear dulu. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, ada sebuah studi kasus lagi, yakni Pak Arta. Ya, Pak Arta adalah pengajar di kelas 4 SD yang terletak di daerah padat penduduk ya. Nah, ruang kelasnya sempit ya, jumlahnya 40 orang dan ventilasi itu terbatas. Nah, di musim panas ya, suhu ruangan itu sangat tinggi dan membuat siswa mudah lelah serta tidak fokus. Nah, meskipun demikian, Pak Arta tetap menjalankan pembelajaran seperti biasa tanpa merubah pendekatannya. Nah, ia hanya menegur siswa yang terlihat mengantuk dan atau tidak memperhatikan. Nah, apa yang seharusnya Pak Arta lakukan berdasarkan analisis lingkungan belajar yang tepat? A. Melanjutkan pembelajaran seperti biasa sambil menegur siswa yang tidak fokus. B. Menggunakan metode yang lebih aktif agar siswa tetap bersemangat. C. Menganalisis kondisi ruangan dan menyesuaikan pendekatan serta durasi aktivitas siswa. Dan D. Meminta siswa membawa kipas angin kecil sendiri untuk mengatasi panas tersebut. Oke, teman-teman, silakan direnungkan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, dari kasus Pak Arta ini ya. Nah, ini kasus Pak Arta ini sebenarnya real terjadi ya. Ini di tempat saya dulu PPL ya, di kelas 4 itu di daerah saya kebetulan dapat di daerah padat penduduk ya. Di sana ruang kelasnya agak sempit di kelas 4 ya. Dan jumlahnya itu siswanya agak gemuk 40 dan ventilasinya agak terbatas. Nah, pernah saya mengajar di musim panas ya, waktu PPL dulu suhu ruangan sangat tinggi sekali ya. Tinggi membuat siswa mudah lelah serta tidak fokus ya. Nah, meskipun demikian pada awal PPL saya tetap menjalankan pembelajaran seperti biasa tanpa merubah pendekatan ya. Karena jujur saya tidak enak pada kelas yang lain ya kalau saya menggunakan kegiatan di luar kelas seperti itu. Nah, kemudian di sini ia hanya menegur siswa yang terlihat mengantuk atau tidak memperhatikan. Nah, ini kesalahan saya kemarin. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman ya. Menganalisis kondisi ruangan dan menyesuaikan pendekatan serta durasi aktivitas siswa. Ya, mengapa demikian ya, teman-teman ya? Kalau kita terlalu lama di kelas ya, panas di ruangan itu ya saya sudah mengalami langsung panas, peserta didik mudah lelah dan tidak fokus ya. Nah, sehingga yang paling pertama itu adalah menganalisis kondisi ruangan. Oh, ruangan ini dengan siswa dengan jumlah 40 orang itu tidak memungkinkan ya. Dan ventilasi udaranya juga terbatas. Sehingga di dalam kelas itu panas sekali ya. Sehingga saya perlu menyesuaikan pendekatan saya sebenarnya waktu itu. Tapi karena saya baru mengajar di sana tidak enak, sehingga saya tetap menggunakan tanpa merubah pendekatan. Ya, kemudian ya menyesuaikan durasi siswa belajar di kelas. Nah, kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengurangi ya durasi aktivitas mengajar di kelas. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Karena apa? Jika A itu salah mengabaikan kondisi lingkungan, ya sudah tahu tempat belajar panas seperti itu ya, pasti peserta didik itu tidak nyaman. Sesuai dengan indikator ya, indikator soal yang kemarin itu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Kalau sudah tidak nyaman itu kan tidak sesuai dengan prinsip yang berpihak pada peserta didik. Kemudian kenapa yang B salah ya? Metode aktif ini bisa membantu benar, tapi ya ketika sudah kelasnya sudah panas itu tanpa menganalisis akar permasalahan lingkungan fisik, ini bukan solusi yang menyeluruh bagi guru ya. Ini hanya solusi bertahan sebentar saja. Nah, kalau yang D kenapa salah? Nah,
Solusi teknis yang tidak adil karena mengandalkan fasilitas pribadi siswa. Ya, ini permasalahannya. Tidak semua orang tua itu ya dari ya anak-anak itu tidak dari keluarga yang mampu ya. Ada beberapa yang kurang mampu. Kalau saya minta siswanya bawa kipas itu kurang bagus ya rasanya seperti itu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Ya, oke, kita hapus dulu clear drawing. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir ini ada kasus dari Bu Dwi Yanti. Nah, Bu Dwi Yanti ini mengamati bahwa warna dinding kelasnya itu kusam, ya. Seperti dinding saya di rumah ini agak kusam, pencahayaannya yang kurang, serta dekorasi yang monoton, membuat siswa itu tidak antusias dalam belajar. Nah, ia ingin mengubah suasana belajar agar lebih menyenangkan. Nah, namun karena keterbatasan anggaran sekolah, ya anggaran sekolah membuatnya ragu ya teman-teman ya. Sehingga akhirnya ia mengajak siswanya berdiskusi dan menghias kelas bersama dan memanfaatkan barang bekas dan karya siswa itu sendiri. Nah, dari tindakan Bu Duyan dilakukan ya, ini termasuk apa? Ya. A. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek. B. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan melibatkan siswa secara aktif. C. Mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan kelas kepada siswa. Atau D. Menyiasati keterbatasan dengan menyerahkan urusan estetik pada siswa. Oke, silakan teman-teman renungkan dulu. Oke, sudah. Oke, kita bedah dulu dari soalnya dulu. Ya, dari studi kasusnya dulu. Ya, di sini diketahui Bu Duyanti ini mengamati warna dinding kelasnya yang kusam ya teman-teman ya. Pencahayaannya kurang, dekorasinya monoton. Nah, ini berdampak pada siswa tidak antusias dalam belajar ya. Nah, dari hal tersebut Bu Dwi ini ingin mengubah suasana belajar ya. Bu Dwi ini guru yang kreatif ya. Dia mengubah suasana menyenangkan. Tapi ada permasalahan ya, keterbatasan anggaran sekolah. Sehingga dia ragu gini. Nah, akhirnya ia mengajak siswanya berdiskusi. Nah, berdiskusi ini berkaitan dengan permasalahan ya kelasnya tadi. Kusam, kurang pencahayaan, kurang dekorasi. Kemudian dari hasil diskusi tersebut, ia mengajak menghias siswanya ya dengan memanfaatkan barang bekas dan karya siswa itu sendiri. Oke, teman-teman itu sudah diketahui informasinya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah oke, benar sekali, yakni B, teman-teman, yakni menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan melibatkan siswa secara aktif. Oke, mengapa demikian ya teman-teman ya? Nah, di sini ya, yang pertama ya, guru itu Bu Dwianti ini mengajak siswa, ya, mengajak siswa itu untuk menghias bersama, ya. Mereka berdiskusi di sana, ya, ada keterlibatan aktif dalam peserta didik, ya. Sehingga lihat ini ada keterlibatan aktif, ya, kolaborasi antara guru dan siswa, atau siswa dan siswa juga di sana. Nah, dari ini, ya, dari melibatkan siswa secara aktif, mereka mampu menghias kelas. Sehingga apa? Menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Ya, karena tadi mereka tidak antusias, artinya tidak nyaman belajar di sana karena kurang dekorasi atau usam mereka lihat dinding kelasnya. Sehingga dari menghias kelas ini ya dengan melibatkan siswa secara aktif berdampak pada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Sehingga jawaban tepat itu B. Kenapa A salah? Ya, ini bukan pembelajaran proyek, teman-teman. Ya, tapi melainkan pengelolaan lingkungan belajar. Sedangkan C, kenapa salah? Ya, ini tidak sekedar mengalihkan, teman-teman, tapi mengajak berkolaborasi dan saling memiliki.
Karena apa? Di dalam kelas itu saja tidak hanya guru saja yang memiliki di sana atau pihak sekolah, tapi siswa itu karena mereka belajar di dalam sana. Ya, kita mengajak supaya mengajarkan mereka juga bagaimana membuat suasana yang nyaman un- dan nyaman untuk mereka belajar. Ya, kemudian yang D ini juga salah. Ungkapan ini kurang tepat ya teman-teman, karena siswa ini tidak disuruh. Ya, baca dulu ya. Guru di sini mengajak berdiskusi ya. Nah, dari hasil diskusi ini mereka menghias kelas ya. Tapi di sini mengajak berpartisipasi secara sadar ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah B, teman-teman. Oke, sudah? Oke, kita clear lagi. Nah, teman-teman, eh, tidak sadar ya saya sudah di penghujung video ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembahasan soal ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika selama proses ada beberapa kata yang saya salah ucapkan, entah itu sengaja atau tidak disengaja ya. Kemudian teman-teman ya tetap semangat untuk belajarnya ya. Saya yakin teman-teman pasti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Semoga teman-teman lulus tes UKPPG dan mendapatkan sertifikat pendidik sehingga bisa diakui menjadi guru yang profesional ya, entah itu prajabatan atau calon guru atau PPG Daljab atau PPG guru tertentu. Nah, tips dari saya seperti biasa ya untuk bisa menjawab tes UKPPG ini yakni memperhatikan indikator soal ya, indikator dari studi kasus itu diperhatikan, kemudian perhatikan kalimat perintah dari soal tersebut ya. Setelah itu sesuaikan dengan pengalaman mengajar ketika PPL atau ketika mengajar di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman lulus. Tetap semangat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.